صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ikhwan wa akhwati semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya. Baik, langsung saja kita akan menyambung untuk pembelajaran fikih pada kesempatan hari ini, melanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu terkait dengan as-sholatu 'alal mayyit. Yang sebelumnya oleh Ustadz Iif sudah dibahas panjang lebar terkait dengan as-sholatu 'alal mayyiti, hukumnya, keutamaannya, syaratnya, dan yang lain-lainnya. Taib, untuk kesempatan ini insyaallah kita akan membahas pada hal yang lainnya. Untuk yang pertama yaitu di sini bahwasanya terkait dengan as-sholatu 'alal mayyit, yaitu di sini istihbabus sufufi salasah wa tasfiyatuha. Jadi hal yang disukai yaitu membuat 3 baris yang rapih, ya. Oke, dilanjutkan. Yustahabu ayyusaffa al-musalluna 'alal janazati salasata sufufin. Jadi disunahkan yaitu orang yang melaksanakan sholat membuat shaf atau barisan sholat jenazah itu 3 baris. Oke, 3 baris. Wa antakuna mustawiyatan. Kemudian 3 baris ini jelas haruslah lurus tertib, ya. Mana dalilnya? Ini ada dalilnya. Lama rawahu Malik bin Hubairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatu minal muslimina. Tidaklah dari seorang mukmin ketika meninggal disolatkan, ya, disolatkan oleh umat muslimin, yuballiguna ayyakunu salasata sufufin, disolati dengan jumlah barisan 3 baris, illa ghufirallahu, kecuali diampuni dosa orang yang meninggal tersebut. Sehingga di sini menunjukkan Masya Allah keutamaan melaksanakan sholat jenazah yang berjumlah 3 baris itu, maka akan memberikan ampunan kepada si mayit. Dilanjutkan berikutnya yaitu man yusolli alaihim wa man la yusolli alaihim. Siapa saja yang disolati dan siapa saja yang tidak disolati. Di sini dikatakan ittafaqa al-fuqaha ala ayyusolliya alal muslimi zakaron kana am unsa. Jadi para ulama fikih bersepakat bahwasanya seorang muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ataupun anak kecil, ataupun yang sudah tua, itu disolati kalau sudah meninggal. Mana dalilnya? Di sini qala Ibnu Mundzir, bahwasanya ajma'a ahlul ilmi alla anna tifla idza arafta hayatahu wastahalla yusolli alaihi. Bahwasanya para ahlul ilmi itu bersepakat seorang anak kecil ketika sudah diketahui keberadaannya, oke, kemudian misalkan ia meninggal, maka yusolli alaihi, disolati anak tersebut.
Oke, di situ bahwasanya al-istihlal itu apa? Asyahu awil atos au harokatu yu'allimu biha hayatut tifl. Menunjukkan bahwasanya ada kehidupan dari anak. Oke, sebelumnya ada kehidupan, diketahui ada tanda-tanda kehidupan dari seorang anak. Misalkan ia meninggal, ketika sudah diketahui sebelumnya ada tanda-tanda kehidupan, kemudian ternyata berikutnya misalkan meninggal, maka anak tersebut hendaklah untuk disolati. Berikutnya yaitu as-sholatu ala siqti, sholat atas kejadian keguguran atau menyolati anak yang keguguran. As-siqtu idza lam ya'ti alaihi arba'atu ashhurin, bahwasanya apabila kegugurannya itu belum sampai kepada 4 bulan, fa innahu la yagsilu, bahwasanya tidak dimandikan. Oke, anak tersebut tidak dimandikan. Wala yusolli alaihi, dan juga tidak disolati bila tadi belum mencapai 4 bulan. Wa yulaffa fi khirqatin, kemudian masih tetap dibungkus dengan kain. Wa yadfunu min ghairi khilafin baina jumhuril fuqaha, dan tetap dikebumikan. Oke. Kemudian fa in ata alaihi arba'atu ashhurin fasa'idan wastahalla. Sedangkan apabila sudah mencapai 4 bulan, fasa'idan dan seterusnya, artinya sudah melewati fase 4 bulan, seterusnya ghasala wa shalla, dimandikan dan juga disolati. Ingat, yang sebelumnya belum mencapai 4 bulan, tidak dimandikan dan tidak disolati, sedangkan sudah mencapai 4 bulan dan seterusnya dimandikan dan disolati. Oke, biittifaq, ya, bersepakat semua ulama. Kemudian faida lam yastahil fa innahu la yusalli alaihi indal ahnaf wa malik wal auza'i wal hasan. Apabila belum diketahui keberadaannya, maka tidak disolati menurut ulama Hanafi dan juga Maliki. Oke, apa itu asyaktu? Asyaktu itu al-waladu yanzilu min batni ummihi, seorang anak yang keluar dari perut ibunya qabla muddatil hamli, sebelum masa kehamilannya selesai, wa ba'da tabayyunil khalqihi, dan setelah diketahui fase pembentukannya. Oke ya, ternyata keguguran. Ini maksudnya keguguran. Oke, dilanjutkan berikutnya. Ma yakrahu ma'al janazati, apa saja yang dimakruhkan, hal-hal yang dimakruhkan terhadap jenazah. Yang pertama yaitu rafa'us sauti bizikrin au qiraatin au ghairu zalika, yaitu mengangkat suara dengan keras, ya, mengangkat suara keras dalam bentuk misalkan zikir, kalimat thayyibah tapi dengan keras, lantang. Itu hal makruh, au qiraatin au ghairu zalika, atau membaca hal yang lainnya dengan suara yang lantang, keras, maka hal tersebut merupakan makruh. Kemudian berikutnya antatabi'a binarin, kemudian disambut dengan membawa misalkan api, di sini maksudnya kayak obor. Disambut dengan membawa obor masing-masing orang. Li'anna zalika min af'alil jahiliyah, hal itu merupakan makruh karena min af'alil jahiliyah, merupakan hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu, maka tidak dibenarkan, ya, makruh. Berikutnya itu qu'udul muttabi'i laha qabla an tudu'a alal ardi, orang yang mengikuti jenazah itu duduk sebelum sebelum mayat jenazahnya itu dikebumikan.
Oke, itu hal yang makruh, maka tidak dibenarkan orang yang mengikuti jenazah sampai ke pemakaman, kemudian sebelum dimakamkan ternyata duduk. Nah, itu hal yang makruh. Oke. Kemudian berikutnya apa? Al-qiyamu laha indama tamurru. Nah, kemudian di sini bahwasanya berdiri ketika ada jenazah lewat. Oke. Berdiri ketika ada jenazah lewat. Hal ini sebagaimana Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan bahwasanya ada jenazah seseorang yang melewat, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, berdiri menghormati jenazah tersebut. Kemudian para sahabat pun mengikuti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Lalu ketika lewat, sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, itu adalah jenazah orang Yahudi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata bahwasanya saya pun adalah manusia sepertinya. Ini menunjukkan bahwasanya sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghormati orang yang bukan muslim walaupun dia sudah meninggal. Oke, ini dalam bentuk toleransi. Berikutnya ittiba'un nisa laha. Yang berikutnya yaitu perempuan mengikuti pemakaman jenazah. Bagaimana dengan hal ini? Di sini dikatakan bahwasanya di dalam kitabnya li hadis Ummu Atiyah nahaina an natabi'a al janaiz. Kita dilarang untuk mengikuti ke pemakaman jenazah walam yu'azzim alaina, dan tidak ditekankan kepada kita. Di sini betul-betul bahwasanya tidak diharuskan bagi seorang perempuan untuk mengantar jenazah ke pemakaman. Taib yang berikutnya yaitu adabnu atau penguburan atau pemakaman. Hukumnya yaitu ajma'al muslimuna ala anna dafnal mayyiti wa mawarati badanihi fardu kifayatin. Bahwasanya bersepakat umat muslimin memakamkan mayat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Qala Allah Ta'ala, ini dalilnya, alam naj'alil ardo kifata ahya'a wa amwata. Baik ya. Surat Al-Mursalat. Dilanjutkan, yara jumhurul ulama anna dafna bil laili kadafni bin nahari. Bahwasanya para jumhur ulama, mayoritas ulama terkait dengan menguburkan baik itu waktu malam ataupun siang sama saja, tidak ada bedanya. Berikutnya ad-dafnu waqta tulu'i wal istiwa wal gurubi, menguburkan pemakaman pada waktu terbit matahari, di tengah siang hari, ataupun di waktu suruk atau tenggelam matahari. Bagaimana ittafaqo al ulama ala annahu idza khiyafi taghayyuril mayyiti, bahwasanya para ulama berittifaq kalau apabila ditakutkan terjadinya perubahan pada mayit, fa innahu yadfunu fi hadhil awqati salasah biduni karohatin, bahwasanya dimakamkan pada waktu yang tiga ini, pada waktu yang tiga ini tidaklah makruh, tidaklah menjadi hal yang makruh. Amma idalam yakhsha alaihi minataguyur, sedangkan apabila tidak ditakutkan terjadinya perubahan pada si mayit, tidak takut. Kalau tadi ditakutkan ada perubahan ya. Kalau ini kalau tidak ditakutkan, tidak ada terasa takut, maka fa innahu yajuzu dafnuhu fi hadhil awqat indal jumhur. Boleh saja
pada waktu yang tadi 3 menurut mayoritas ulama. Malam ya'tamid dafnuhu fiha, selama tidak hanya bersandar pada waktu itu saja. Oke, tidak hanya bersandar pada waktu yang 3 itu saja dalam pemakamannya. Fa innahu hina izin yakunu makruhan. Kalau ternyata hanya bersandar pada waktu yang itu saja, yang 3 itu saja, tanpa waktu yang lain, hanya yang 3 itu saja, maka menjadi makruh hukumnya ketika itu. Kemudian lama rawahu Ahmad wa Muslim wa ashabu sunan an Uqbah qala salah sasaatin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusolliya fiha au taqabbura fiha mautana hina tatalla'u syams bazighatan hatta tarfa'u wa hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tamilu syams wa hina tudhifu syams li gurubi hatta tagrub. Oke, itu dalil terkait bahwasanya dimakruhkan kalau melakukan pemakaman pada waktu yang 3 tadi. Tapi berikutnya itu tafdilul lahadi ala syakki, yaitu keutamaan lahad atas syak. Apa itu al-lahad? Al-lahad itu huwa asyakku fi janibil qabri jihatul qiblati, yaitu lubang yang terdapat di samping kuburan menghadap kiblat. Yansibu alaihi labin, yaitu tersusun dari batu bata merah. Fayakunu kal baiti, seperti bait al-musaqqaf yang ada atapnya. Sedangkan asyakku atau apa? Hufratun fi wastil qabri, yaitu lubang di tengah kuburan. Kalau tadi di samping, ini di tengah kuburan. Tubna jawanibuha bil labin, yang samping-sampingnya itu terdiri dari bata-bata merah. Yudau fihi al-mayitu, diletakkan di dalamnya. Wa yasqifu alaihi bisyai'in, kemudian ada langit-langitnya. Wakilahuma jaizun, keduanya itu boleh-boleh saja. Illa annallah aula, bahwasanya tetap al-lahad, yang lahad itu adalah lebih utama, sebagaimana disampaikan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dari Sayyidina Ibnu Abbas itu al-lahadu lana wasyakku li ghairina, bahwasanya kata lahad itu adalah bagi kita umat muslimin, sedangkan asyakku li ghairina itu dikatakan li ghairina, yakni ahlal kitab. Oke, jadi selain umat muslimin itu dikatakan asyakku. Sedangkannya yaitu sifatu idkhalul mayyiti al-qabr, yaitu memasukkan mayit ke dalam kubur. Minas sunati fi idkhalil mayyiti al-qabr, bahwasanya disunahkan dalam memasukkan mayit ke dalam kubur ayyudkhala min muakhirihi, yaitu dimasukkan dari sisi bagian akhirnya. Idza tayassara, apabila itu dianggap mudah. Mana dalilnya? Itu sebagaimana yang ini ya. Lama rawahu Abu Dawud wa Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi min hadisi Abdullah bin Zaid Ibnu Zaid annahu adkhala mayyitan, masa dimasukkan seorang mayit min qibali rijlaihi al-qabr, bahwasanya memasukkan mayit itu dari sisi dari sisi sebelah kaki, dari sisi sebelah kaki kuburan. Wa qala hadza minas sunnati, dan ini merupakan sunnah, bentuk dari sunnah. Lalu apalagi fa in lam yatayassar fa kaifama amkana, dan apabila hal tersebut tidak dirasa mudah, maka silakan dengan cara apapun untuk memasukkan mayat ke dalam kubur.
Yang berikutnya yaitu istihbabu taujihil mayyit fi qabrihi ilal qiblah. Hal yang dianjurkan yaitu menghadapkan mayit di dalam kuburnya menghadap kiblat, oke, ke arah kiblat, wa du'a'u lahu, dan mendoakannya, wa halla arbitatil kafan, dan melepaskan ikatan kafannya. As-sunnatul lati jaru 'alaiha al-ilm, disunahkan, oke, bahwasanya ayaj'ala al-mayyit fi qabrihi ala janbihi al-aiman, yaitu mayit di dalam kuburnya itu di samping di sebelah kanan, diletakkan di sebelah kanan, wa wajhu tujahul kiblah, kemudian menghadap kiblat wajahnya. Oke, disunahkan agar mayit itu dalam pemakamannya itu di samping sebelah kanan dan wajahnya itu menghadap kiblat. Berikutnya, karohatu saubi fil qabri, yaitu hal yang tidak disukai menyimpan pakaian di dalam kuburan atau kain di dalam kuburan. Karoha jumhurul fuqaha wa du'a saubin aw wisadah, bahwasanya para ulama bersepakat itu tidak bolehkan untuk meletakkan saub, pakaian, ataupun wisadah, bantal atau semacam sandaran, ya, sandaran yang empuk di dalam kuburan, au nahwa zalika lil mayyiti, atau apapun bentuk seperti itu bagi sang mayit fil qabri, di dalam kuburnya. Tidak dibenarkan, ya, tidak dibolehkan. Istihbabu salasi hisiyati alal qabri, hal yang dianjurkan yaitu mengambil tiga genggam dari pasir nanti yang dilemparkan kepada kuburan. Wa yustahabu ayyahissu min man syahada ad-dafnu salasa hisiyatin biyadihi. Oke, disunahkan untuk menggenggam bagi orang yang menyaksikan pemakaman atau penguburan si mayit, 3 genggaman, oke, di dalam tangannya, 3 genggaman pasir di dalam tangannya, alal qabri, kemudian dilemparkan ke kuburan, min jihati ra'sil mayit, di arah kepalanya, oke, dilemparkan 3 kali. Ambil, kemudian lemparkan, ambil, kemudian lemparkan, ambil, kemudian dilemparkan. Oke, itu ya. Berikutnya yaitu as-sunnatu fi bina'il maqabir, hal kesunahan dalam membangun kuburan. Minas sunnati ayyarfa'a al-qabra anil ardi qadra shibrin. Oke, jadi disunahkan untuk meninggikan kuburan itu, oke, di atas tanah seberapa sejengkal. Oke, tingginya cukup sejengkal saja dari tanah. Liya'rifa annahu qabrun, itu sebatas untuk mengetahui bahasanya itu adalah kuburan. Kemudian wa yahrumu raf'uhu ziyadah ala zalika, dan diharamkan jika tingginya lebih dari sejengkal tadi. Bisa dipahami? Dilanjutkan, ta'limul qabri bi'alamatin, memberikan tanda kepada kuburan tersebut. Yajuzu ayyudu'a alal qabri alamah, boleh meletakkan tanda di kuburan. Apa tandanya? Min hajaratin, dari bentuk batu, aw khoshabin, atau dari kayu, ya'rifu biha, yang orang tahu dari batu dan juga kayu tersebut, oh ini adalah makam atau kuburan. Berikutnya,
An-nahyu anil julusi alal qabri, larangan duduk di atas kuburan, wal isnadu ilaihi, bersandar pada kuburan, wal masyu alaihi, dan juga berjalan di atas kuburan. La yahilu al-qu'ud alal qabri, tidak dibenarkan duduk di atas kuburan, walal isnadu ilaihi, dan juga bersandar tidak dibenarkan, walal masyu alaihi, dan juga begitu pula dengan berjalan di atas kuburan tidak boleh. Mana dalilnya? Yang ini, lama rawahu Amru bin Hazm qala ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala qabrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku bersandar di kuburan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tu'dhi, jangan kau sakiti, sahibu hazal qabr, jangan kau sakiti sahibu hazal qabr, penghuni kubur ini. Au la tu'dhihi, atau jangan menyakitinya. Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Taib, yang terakhir yaitu an-nahyu an tajsisil qabr, larangan tajsis al-qabr wal kitabatu alaih, dan juga mencoret-coretnya. Mana dalilnya? An Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yujassisa al-qabr, yaitu menggunakan yujajis di sini mengkapuri ya, mengkapuri atau melengketi kuburan, wa ayyaquda alaihi, dan juga dilarang untuk mendudukinya atau duduk di atasnya, wa ayyubna alaihi, ataupun membangun sesuatu di atas kuburan tidak boleh. Apa maksud tajsis di sini? Tajsis yaitu maknahu attila'u bil jassi, yaitu menutup dengan plester. Jadi menutup kuburan dengan plester ataupun dengan kapur itu tidak dibenarkan, tidak boleh. Begitu juga dengan mencoret-coret kuburan. Taib, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa banyak pelajaran yang diambil oleh kalian semuanya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.